Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Aulia dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan berpresentasi tentang proposal penelitian yang berjudul Aktivitas Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 tahun 2019 sampai 2021. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk menghasilkan suasana dalam pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan dan kecerdasan yang diperlukan dalam dirinya sendiri, masyarakat sekitar, bangsa dan juga negara. Terwujudnya pembelajaran yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang guru yang terus berusaha untuk memberikan pembelajaran yang dapat dengan mudah peserta didik pahami. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang masalah, maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah ini, yaitu bagaimana efektivitas pembelajaran daring pada pembelajaran di Sekolah Mandua Kota Probolinggo ini. Yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui aktivitas pembelajaran daring pada pembelajaran di Sekolah Mandua Kota Probolinggo. Yang keempat yaitu ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut adalah: 1. Yaitu manfaat teoritis dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam usaha mengembangkan keilmuan, terutama untuk menambah khazanah kajian pustaka mengenai efektivitas pembelajaran daring. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi sekolah agar dapat menjadi bahan acuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring di Sekolah Mandua Kota Probolinggo tahun ajaran 2019 sampai 2021 pada masa pandemi COVID-19. Yang bab kedua yaitu ada kajian teori. Yang pertama ada pengertian efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran ini adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antara siswa dan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila terjadi perubahan tingkah laku yang positif dan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Mandua Kota Probolinggo atau lebih tepatnya Jalan Soekarno-Hatta nomor 255 Curah Gerinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, kode pos 672021. Yang kedua yaitu ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif fenomenologi. Salah satu ciri penelitian kualitatif ini ialah ciri deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, data yang berasal dari hasil wawancara, foto, catatan lapangan, video tab, catatan, dokumen pribadi, dan lain sebagainya, maka laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada data dan sumber dana. Semua fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data yang diperoleh secara langsung dapat melalui pengamatan. Yang keempat yaitu ada teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian ini berangkat dari kasus tertentu yang pada situasi sosial tertentu. Sampel pada penelitian kualitatif ini dinamakan narasumber, partisipan, informasi, teman, dan guru dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang dimana teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pengambilan pertimbangan tertentu.
Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah cara-cara maupun alat-alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan datanya. Yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan peneliti yaitu 1. Melakukan observasi terlebih dahulu ke sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tempat penelitian. Yang kedua yaitu akan menentukan sampel penelitian yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu peneliti membuat materi wawancara untuk diajukan kepada beberapa narasumber. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang kedua. Tahap persiapan. Setelah tahap persiapan dalam pelaksanaan, tahap selanjutnya yang akan dilakukan yaitu tahap akhir, di mana peneliti akan menganalisis dan menyusun data informasi yang telah didapatkan secara teratur. Selanjutnya ada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil observasi pelaksanaan. Observasi ini dilakukan peneliti pada saat awal-awal pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa penggunaan media daring berupa aplikasi WhatsApp yang sangat mudah untuk digunakan karena penggunaan aplikasi ini sudah umum di masyarakat tidak terkecuali guru dan siswa. Pada saat observasi, peneliti menemukan seorang siswa yang berada di daerah desa terpencil di mana lokasi ini sangat sulit untuk mendapatkan jaringan walaupun bahkan telah menggunakan aparatur Telkomsel hingga menurut seorang siswa untuk mendapatkan jaringan yang bagus dan lancar mereka harus ke tepi jalan hingga harus mencari warnet yang terdekat. Selanjutnya yaitu ada bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama ada hasil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengumpulan data yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai keefektifan pembelajaran daring. Namun, jika dilihat dari masih kurang efektif dan masih harus terus ditingkatkan dan diperhatikan lagi baik itu dari guru maupun dari siswa. Seperti yang diharapkan guru mata pelajaran ekonomi bahwa tidak hanya WhatsApp, tapi diharapkan untuk kedepannya guru menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, bahkan jika bisa menggunakan e-learning agar pengetahuan guru dan siswa mengenai media pembelajaran daring harus bertambah. Yang kedua adalah saran. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian yang berjudul keefektifan pembelajaran daring, maka saya akan mengajukan saran yaitu yang pertama, perlunya guru untuk terus meningkatkan kompetisi TIK. Yang kedua yaitu perlunya jadwal belajaran yang akurat yang harus diketahui oleh siswa sehingga siswa dapat melakukan persiapan sebelumnya. Yang ketiga yaitu perlunya siswa untuk memperhatikan lebih serius mengenai pembelajaran sehingga siswa tidak tertinggal update terbaru mengenai absensi maupun tugas yang diberikan guru. Yang keempat, perlunya dibangun motivasi siswa untuk belajar daring. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.